Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Itu ibu-ibu enggak dibuka ya tirainya ya? Enggak ya. SOP-nya begitu ya. Para jamaah sekalian, izinkan pada pagi hari ini saya menyampaikan materi ya yang berjudul bukti syukur ya, salat dan kurban. Karena sebentar lagi kita kurban ya. Enggak terasa ini sudah bulan Zulqa'dah. Bulan depan bulan Zulhijjah. Jemaah sekalian, kita coba untuk mentadabburi satu surat yang sangat pendek dalam Al-Quran, surat Al-Kautsar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tayna, sesungguhnya kami telah memberikan ya, inna a'tayna kal kautsar, kepada engkau wahai Muhammad al-kautsar. Al-kautsar ini melambangkan banyak ya, daripada katsir jadi al-kautsar. Jadi Allah telah memberikan kebaikan, kenikmatan kepada Nabi Muhammad dengan kebaikan dan kenikmatan yang banyak. Maka atas itu Allah kemudian memerintahkan fasholli lirabbika. Maka oleh karena itu salatlah untuk Tuhanmu ya. Wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya musuh-musuhmu akan terputus. Nah, itu dia. Musuh-musuhmu akan terputus. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini ya. Ibnu Katsir mengatakan, sebagaimana kami telah memberi kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat, maka tulus ikhlaslah dalam menjalankan sholat wajib dan sunnahmu, serta dalam berkurban hanya untuk Rabbmu. Ibadahilah dia semata yang tiada sekutu baginya, dan berkurbanlah dengan menyebut namanya semata yang tiada sekutu baginya ya. Jadi kalau kita lihat Al-Kautsar ini maknanya banyak, bahkan ada 16 arti Al-Kautsar menurut para ulama ya. Tapi yang masyhur dan yang sering kita dengar adalah Al-Kautsar ini adalah sebuah telaga ya, telaga Al-Kautsar yang akan diberikan bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Kautsar ini juga menjadi apa ya, jadi sebutan kalau banyak sekali gitu ya. Misalnya diriwayatkan daripada Sufyan, seorang wanita kedatangan anaknya yang baru pulang dari berniaga. Lalu ditanyalah ya, wahai fulanah, anakmu bawa apa? Nah, ini kebiasaan orang-orang Arab. Lalu dia bilang bil kautsar ya, banyak banget gitu. Ya, kalau bahasa ketunya banyak banget ya, itu bil kautsar, banyak sekali ya. Jadi kalau kita lihat, memang Allah memberikan kita nikmat ini kan luar biasa banyaknya ya. Nikmat kita sholat subuh ini aja nih luar biasa nikmatnya nih ya. Ini apabila dibandingkan dengan dunia seisinya, ini lebih nikmat sholat subuh 2 rakaat ini ya. Kenapa? Dunia dan seisinya kita tinggalkan Pak. Tapi 2 rakaat sholat subuh ini kita akan dapatkan hasilnya. Luar biasa itu, kenikmatan itu.
Ya. Jadi kenikmatan sholat subuh itu jauh lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. Jauh lebih berharga bagi kita hamba Allah ini daripada dunia dan seisinya. Nah, itu ya. Karena orang nanya tuh, kok bisa ya? Ya iyalah, dunia dan seisinya kita tinggalkan kok. Sedangkan 2 rakaat kita sholat ini, masya Allah, pahalanya luar biasa, yang nanti akan kita nikmati di akhirat nanti. Ya. Apalagi nikmat, nikmat melihat, ya, mata. Coba kalau kita nggak diberikan nikmat melihat, cuma satu warna aja dunia ini, hitam, gelap. Ya, begitu Allah berikan kita nikmat melihat, berwarna-warna lah dunia ini. Ya, terasalah keindahannya kan. Dari situ muncul bisnis travel, bisnis umroh, bisnis segala macam. Kenapa? Karena bisa melihat. Coba kalau orang nggak bisa ngelihat, nggak ada gunanya bisnis travel. Mau lihat apa? Ya. Bahkan nikmat sebelah mata kanan saja kalau ditimbang dengan amal-amal kita, rasanya amal kita nggak cukup, ya, untuk membalas nikmat sebelah mata yang kanan saja gitu, ya. Belum nikmat sehat, coba bayangin Pak. Nikmat kita sehat ini Pak, masya Allah, ibu ya, luar biasa ya. Coba kita lihat otak kita ini. Otak kita ini itu isinya 100 juta sel. Besarnya berapa padahal otak kita ini? Paling segini. Ya. Tapi isinya 100 juta sel. Dan bagaimana kalau sel itu putus atau darah yang ke otak itu pecah atau mampet atau apalah namanya, hilang kenikmatan itu Pak. Ya, begitu luar biasanya Allah berikan kita kenikmatan itu. Belum kenikmatan pencernaan, ya, kan nikmatnya habis ngaji subuh gini kan ngopi ya, ya, ngeteh, sarapan bareng. Kenapa kita bisa nikmati? Karena kita sehat, pencernaan kita lancar. Coba kalau pencernaan kita tidak lancar, tidak sehat, lihat makanan aja mikir, dimakan nggak ya, dimakan nggak ya? Padahal makanannya luar biasa nikmatnya misalnya. Ya. Belum nikmat kita yang lain, masya Allah, ya. Makanya kemudian di dalam surat An-Nahl ayat 18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi kalau engkau mau menghitung, ya, ini orang-orang statistik matematik itu kan biasa menghitung, ya. Kalau engkau mau menghitung nikmat Allah itu, hitunglah coba, la tuhsuha, engkau akan tidak dapat menghitungnya. Saking banyaknya gitu. La tuhsuha, nggak bisa dihitung. Belum nikmat berkeluarga Pak, nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat punya anak-anak yang soleh soleha, masya Allah. Belum nikmat punya teman-teman nih, teman-teman jamaah yang soleh soleh, yang soleha, yang baik-baik, itu kenikmatan. Ya. Bayangkan kalau kita punya teman-teman pengkhianat. Bayangkan kita punya teman-teman penjahat. Jadi saking begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, ini memang khitabnya kepada Rasul ayat ini, tapi ini berlaku bagi seluruh umatnya. Maka atas nikmat itu Allah hanya minta kita 2 hal dalam ayat ini ya. Pertama, fasholli li rabbika. Sholatlah sholatlah untuk Tuhanmu. Artinya apa? Sholat yang lillah, ya, yang semata-mata hanya untuk Allah, ya, bukan sholat untuk mertua, bukan sholat untuk tetangga, biar dibilang soleh maka sholat, biar tetangga bilang kita orang soleh misalnya, bukan. Jauh dari itu semua, sholat itu lillah,
karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana salat yang lillah itu? Yaitu salat yang khusyuk. Nah, mudah nggak salat khusyuk? Sulit, Pak. Ya, salat khusyuk itu tergantung perjuangan kita mendapatkannya. Ya, insya Allah kalau kita sering salat malam, kalau kita awal datang ke masjid di salat subuh, ya, kalau kita banyak bermunajat, banyak berpuasa, insya Allah salatnya makin lama makin khusyuk itu. Ya. Tapi kalau salatnya ke masjid masbuk terus, ya, datang udah rakaat keempat misalnya, kalau salat zuhur, ya, terus apa lagi, nggak pernah salat malam, terus salatnya cepat kayak patok ayam. Tahu nggak salat patok ayam itu? Saya dulu waktu di kampung itu namanya salat patok ayam, saking cepatnya. Salat patok ayam namanya. Ya, jauhlah dari khusyuk. Dan khusyuk itu dilihat dari perilakunya di luar salat. Nah, itu dia. Khusyuk itu begitu. Ya, tanda-tanda orang salat khusyuk itu, inna sholata, dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat yang khusyuk itu mencegah seseorang yang melakukannya daripada perbuatan apa? Keji dan mungkar. Fahsya, ya, keji dan mungkar. Itu dia. Jadi salat ini adalah kebutuhan kita sebenarnya para jamaah sekalian. Ya. Salat ini kebutuhan. Saya nggak bisa bayangkan orang yang nggak pernah salat. Ya, kayak apa itu rasa kejiwaannya? Ya, kalau kita salat ini kita masih punya tempat curhat, ya kan? Kita punya banyak problem, tengah bangun kita tengah malam, ya kan? Bentang sajadah, curhat kita sama yang punya problem, ya kan? Bila perlu nangis lah di situ, kan? Secara psikologi itu menyehatkan, ada tempat curhat. Lah gimana kalau orangnya nggak sholat? Curhatnya kemana? Curhatnya ke Facebook, curhatnya ke WA, gitu. Curhatnya ke media sosial gitu. Malah yang muncul adalah keburukan-keburukan, fitnah-fitnah yang muncul. Ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua wanhar, berkurban. Allah minta kita untuk apa? Untuk berkurban. Nah, ini dia. Jadi kurban itu kalau kita lihat dalam ayat ini, itu adalah bukti apa? Bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat. Jadi ini bukan sembarang amal ini ya, kurban ini. Ya, bukan sembarang amal. Ya. Mari coba kita lihat apa itu kurban. Ya. Kurban ini berasal dari bahasa Arab qaraba yang artinya dekat. Ya. Jadi secara istilah kurban adalah sesuatu yang disembelih dari binatang ternak yang berupa unta, sapi dan kambing. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kurban itu dilaksanakan di hari Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya, boleh. Hari Tasyrik itu 3 hari setelah Idul Adha. Ya. Nah, ibadah kurban ini pertama sekali dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam. Jadi ibadah kurban ini ibadah yang awal-awal sekali sejak adanya manusia. Bukan hanya semata-mata dari Nabi Ibrahim, bukan. Dari anak-anak Nabi Adam yang sering disebut dengan Habil dan Qabil. Meskipun dalam Al-Quran tidak disebut namanya Habil dan Qabil ya. Ya, tapi pada umumnya ditafsirkan sebagai Habil dan Qabil. Nah, Habil berkurban dengan hewan ternaknya yang terbaik, sementara Qabil berkurban dengan hasil pertaniannya yang jelek. Nah, ini kalau kita lihat ini ada dalam surat Al-Maidah ya, ayat 27.
Jadi kalau kita lihat asbabun nuzul ayat ini, kenapa ayat ini turun? Jadi dulu ceritanya Habil dan Qabil, jadi anak-anak Nabi Adam ini kan dilahirkan dalam keadaan kembar, ya, dan sepasang, lahir laki perempuan, lahir laki perempuan, lahir karena manusia pertama kan. Nah, SOP-nya laki-laki dari kelahiran pertama itu menikahnya dengan perempuan kelahiran yang berikutnya. Dia tidak boleh menikah dia gitu loh. Misalkan kembar laki-laki perempuan, lalu dia yang nikah, itu tidak boleh. Nah, kalau dilihat dari ini, Habil dan Qabil ini adalah bersaudara. Jadi secara SOP Habil ini dia harus menikah dengan perempuan kembarannya Qabil, dan Qabil harus menikah dengan perempuan kembarannya Habil. Nah, Qabil nggak mau, kenapa? Karena perempuan yang lahir dengan kembarannya Habil itu jelek, dia nggak mau. Dia maunya yang lahir sama dia cakep gitu ya. Nah, jadi ini masalah perempuan ini masalah pertama dalam kehidupan ini. Ya. Masalah pertama dalam kehidupan itu adalah masalah perempuan. Jadi karena nggak mau, akhirnya apa? Akhirnya diadukanlah kepada Nabi Adam. Lalu turunlah ayat ini, mereka disuruh kurban. Ayo kurbanlah Habil dan Qabil. Ternyata yang diterima kurbannya Habil. Ya, semakin marah Qabil, lalu diancam untuk membunuh Habil. Ya, jadi Qabil mengancam Habil untuk dibunuh. Dan itu diabadikan dalam surat Al-Maidah ayat 27, 28, 29, 30, 31, 5 ayat. Ya. Nah, jadi kurban ini adalah amal yang awal-awal daripada kehidupan manusia. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, syariat ibadah kurban yang kita laksanakan, yang hari ini kita laksanakan, contohnya itu diambil daripada kisah Nabi Ibrahim dan Ismail, surat As-Saffat, surat 37 ayat 100 sampai ayat 108. Ya. Nah, kita masuk kepada hikmah ibadah kurban. Ya, pertama, kurban yang diterima adalah kurban yang terbaik disertai dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, jadi kurban yang kurban terbaik ya. Di sini sudah ditentukan ya harga kurbannya. Pak Anton ya, udah? Belum? Belum? Iya, jadi sapi misalnya ya berapa ya, kalau domba berapa? Ya, di tempat saya domba itu 3,7 juta. Kalau sapi tinggal kali 7, kira-kira gitu. Ya. Jadi jangan yang masih anak kambing ya, atau masih anak sapi, itu jangan. Ambil yang terbaik. Ya, ada orang yang punya uang yang limosin. Nah, ya. Ada punya uang lagi di atas limosin apa? Yang gede itu. Yang kayak gajah itu ya. Nah. Jadi yang terbaik yang kita persembahkan untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya itu kan kurban ini kan untuk mendekatkan diri. Ya, kita berkurban untuk istri misalnya, supaya kita semakin dekat kepada istri. Kita berkurban untuk anak-anak, supaya kita dekat dengan anak-anak, kan begitu. Ya, kita berkurban untuk pimpinan, supaya kita dekat dengan pimpinan. Ya. Jadi kurban ini adalah untuk kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, syariat berkurban sebenarnya sudah ada sejak Nabi Adam. Itu yang saya sebut tadi. Yang ketiga, berkurban adalah sunnatullah, di mana kalau kita ingin mendekat kepada Allah, maka kita harus berkurban. Pengorbanan kita tersebut semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai kepada Allah bukan darah maupun daging kurban, tapi yang sampai adalah ketakwaannya. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 37, ya. Jadi yang sampai kepada kita adalah apa? Ketakwaan. Ya, bukan darahnya. Ya. Mari kita lihat misalnya ya dalam surat Al-Hajj ya. Al-Hajj surat 21 surat 22 ya. Al-Hajj 22
ayatnya ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Ya. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Ya. Daging hewan kurban itu dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Ya. Jadi kalau kita nanti kurban, yang sembelih kita, jangan orang lain, jangan tukang potong gitu. Ya. Untuk apa? Untuk melatih kita, ya, keberanian kita, ketakwaan kita latih di situ. Ya, makanya siapkan pisau terbaik, ya, diasah betul, tajam betul, ya. Lalu yang motongnya kita yang motong, jangan orang lain. Ya, yang berkurban yang motong. Wah, gitu, ya. Dan ketika darahnya terpencar tuh, wah itu kan. Nah, itu luar biasa itu. Pengalaman kita tuh luar biasa di situ. Ya. Kemudian Allah memberi kabar gembira bagi orang yang berkurban. Kabar gembira ini adalah ganjaran yang sangat besar, yaitu surga. Ya. Jadi Allah akan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang berkurban. Nah, para jemaah sekalian, berkurban ini tadi harus mata-mata karena Allah. Artinya apa? Ikhlas, ya. Jadi definisi ikhlas itu mengerjakan sesuatu semata-mata karena Allah. Nah, itu ikhlas. Ya. Kurban misalnya. Kurban semata-mata kita untuk mendapatkan cinta Allah, ikhlas insyaallah. Ya. Walaupun kurbannya sangat besar, ya. Nah, ada orang bilang ribut, ya. Wah, itu kurbannya besar gini. Riya segala macam, nggak usah pedulikan. Yang penting saya berkorban hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenapa? Karena ikhlas ini kunci kebahagiaan. Ya, saya ke tempatnya Rumi, ya, di Turki, di kota Konya, ya, Jalaluddin Rumi, ya. Itu saya masuk ke museumnya. Ya. Nah, di museum itu ada tulisan seperti ini. Ruhunus dan Seler Yaptinginisda Nahrin Isinda Harakat Ettegini Hisedarnisis Birsewi. Ya, nah ada terjemahannya di situ. Ya, cuman dalam bahasa Inggris. Ini saya buat dalam bahasa Indonesianya. Saat Anda menjalani hidup dengan ikhlas, maka dalam diri Anda akan mengalir sungai kehidupan. Itulah kebahagiaan. Coba bayangin. Ya, perlambang itu sungai kehidupan, kebahagiaan itu. Jadi kalau kita nggak bahagia, Pak, kita nggak hidup sebenarnya. Itu aja. Tapi untuk mendapatkan sungai kehidupan itu satu kuncinya, ikhlas. Ikhlas. Masya Allah. Ya. Nah, begitupun dalam beragama ini, ya, ikhlaslah kita dalam beragama. Semua aspek kegiatan agama ini kita harus ikhlas. Semua ibadah, semua muamalah, ya, ikhlas. Kenapa? Suruhan Allah, perintah Allah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, itu dia. Ya, tidaklah disuruh, ya, wa ma umiru illa kecuali liya'budullah, menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kita kepadanya, dengan ikhlas kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagai agama yang lurus, hanif lurus. Ya, nah gitu. Jadi dan di situ juga disebutkan untuk supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya, dan itulah agama yang lurus. Dinul qayyimah, bahasanya gitu. Dinul qayyimah. Qayyim itu lurus, qama, yaqumu, berdiri tegak, itu lurus. Tidak miring-miring gitu. Ya. Sehingga
apabila seseorang sudah menjalankan agamanya, sudah sholat, sudah puasa, sudah segala macam, tapi dia belum bahagia, nah, ini ya, maka ada yang salah dalam mengamalkan agamanya tersebut. Apa itu? Belum ikhlas. Nah, jadi kriterianya mudah Pak, ikhlas itu Pak. Kalau orang udah bertengkus lumus namanya, tahu nggak bertengkus lumus itu? Susah payah beribadah, tapi dia nggak bahagia. Nah, berarti ibadahnya belum ikhlas. Bagaimana Ustaz? Ada orang sholat, rajin sholatnya tapi masih korupsi, belum ikhlas. Ya, sederhana itu. Sholatnya belum ikhlas. Ya, bahkan menurut penelitian ini dari pakar neuroscience, ya, Profesor Dr. Ikrar Taruna. Nah, ya, Ikrar Taruna ini salah satu pendiri I4 namanya. I4 itu Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, yang didirikan pada tahun 2009 di Jakarta. Ya, di mana ketika itu Menteri Pendidikannya Profesor Dr. Muhammad Nuh, dan beliau mengumpulkan ya orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri untuk mendirikan I4 ini. Ya, beliau mengirim surat ke semua kedutaan-kedutaan besar di luar negeri agar orang Indonesia dikirimkan untuk membentuk ini. Termasuk ke Pakistan. Ketika itu saya sekolah di Pakistan. Nah, duta besar panggil saya, "Henry, sini dulu, ada Bapak." Saya bilang. Saat itu duta besarnya jenderal. "Ada Bapak," saya bilang. "Ini, kamu berangkat ya." "Apa Pak, berangkat apa?" "Ke Jakarta." "Ngapain Pak?" saya bilang. "Ini ada undangan untuk membentuk Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional." "Wah, saya nggak ilmuwan Pak," saya bilang. "Ah, nggak apa-apa lah," katanya, "pergi aja." Lalu saya diutus dari Pakistan atas biaya negara ketika itu untuk menghadiri acara ini. Jadi saya termasuk pendiri ya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Jadi bersama-sama, jadi saya dengan Profesor Taruna Ikrar dengan teman-teman lain, ada 18 orang, kita mendirikan yang namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4. Ya. Nah, jadi Profesor Dr. Taruna Ikrar ini atau Ikrar Taruna ini adalah guru besar dalam bidang neuroscience yang mengajar di Amerika. Memang dia datang dari Amerika ketika itu. Apa penemuan dia? Ini menarik ini. Ini saya sampaikan di mana-mana. Penemuan dari sisi neuroscience ini. Dia bilang orang yang berderma ini berinfak, ya, bersedekah, ya, berzakat, berwakaf, ya, itu masuk dalam kategori derma, ya. Orang yang berderma untuk akhirat, ya, sekali lagi untuk akhirat dengan niat ibadah. Jadi niatnya itu ibadah, ya, karena Allah, maka dia akan bahagia. Kenapa? Karena otaknya yang 100 juta sel saraf itu, otaknya akan melepaskan hormon serotonin, yaitu hormon yang bertanggung jawab memicu emosi bahagia dan ramah, serta hormon yang mencegah depresi. Itulah yang membuat orang-orang akan merasa senang, puas, dan bahagia. Ya, dan ini dimuat di Republika 25 Agustus 2018. Masya Allah. Ya. Jadi apa yang disebutkan dalam Al-Quran pelan-pelan secara sains itu mulai dibuktikan, satu-satu mulai terungkap, ya kan? Jadi ketika Allah nyuruh kita itu ikhlaslah beribadah, sebenarnya sederhananya Allah menyuruh kita hidup bahagia. Fulan, bahagialah engkau dalam hidupmu, karena hidupmu hanya sekali, kan gitu kira-kira. Enggak ada nyawa cadangan. Iya. Jadi ditemukan itu, Pak. Maka itu apapun yang kita lakukan, ikhlas saja. Ikhlas saja. Ya, insya Allah otak kita akan aktif melepaskan hormon-hormon yang memicu kita bahagia, yaitu hormon serotonin tadi. Ya.
Masya Allah. Nah, kemudian Profesor Taruna Ikrar juga menambahkan, ya, perasaan itu, ya, perasaan bermakna atau meaningful itu terjadi ketika jumlah konsentrasi hormon oksitosin, ini saya nggak paham ini, ya, karena bukan bidang saya ini, ya. Hormon oksitosin, endorfin, serotonin, epinefrin, dan dopamin terpacu di otak seseorang, khususnya pada bagian belakang atau posterior kelenjar pituitari. Saya juga nggak paham ini di mana kelenjar pituitari ini, ya. Tetapi garis besarnya adalah apa yang ditemukan oleh Profesor Taruna Ikrar itu membuktikan pelan-pelan apa yang disebutkan dalam Al-Quran, apa yang menjadi hari-hari jadi amalan kita. Kita datang ke masjid, kita makmurkan masjid, kita ngaji di masjid, kita membangun masjid menjadi seindah seperti sekarang ini, satu saja tujuannya. Ingin apa? Ingin ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang tertanam dalam otak kita, maka setiap saat otak kita akan melepaskan hormon-hormon ini. Masya Allah. Dahsyat. Saya bilang dahsyat, ini luar biasa. Ya. Yang orang kadang-kadang kan begitu, tidak menyadari, ya, tidak menyadari dia bahagia gitu kan. Coba saya tanya kepada para jemaah sekalian, kenapa kita senang ke masjid? Coba tanya. Hujan-hujan aja pakai payung basah-basah, kadang-kadang sampai hampir dengkul basah celananya, diangkat datang. Ya kan? Hujan aja ke masjid. Sementara orang yang cerah aja nggak ke masjid, coba. Ya, sebagian orang cerah harinya nggak ada apa, azan nggak ke masjid. Sementara kita hujan besar, ya, segala macam, azan ke masjid. Apa yang membuat itu? Coba. Kenapa? Karena ada kebahagiaan, ya, ada ketenangan. Nah, itu yang kita tidak sadari, bahwasanya otak kita melepaskan hormon-hormon itu secara sainsnya. Subhanallah, ya. Nah, makanya jadi begitu saya lihat ini, Masya Allah, ya, pantas dulu sahabat-sahabat Rasul itu bahagia sekali. Orang-orang bahagia semua mereka itu dalam hidupnya. Kenapa? Karena segala yang mereka lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika perang pun mereka bahagia. Ya, ketika perang, ketika syahid pun mereka bahagia. Kenapa? Semuanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam perang Uhud, ya, yang tadinya menang, kemudian gara-gara pasukan pemanah turun, akhirnya kita kalah. Itu pun mereka bahagia. Kenapa? Karena mereka melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi introspeksi kita. Ya, sudahkah kita beramal selama ini? Sudahkah kita beragama selama ini membuat kita bahagia? Nah, ini dia. Kayaknya belum kayaknya. Nah, misalnya begitu ya. Udah berapa tahun saya jemaah masjid, kayaknya belum bahagia saya. Nah, evaluasi tuh, evaluasi niatnya, evaluasi tujuannya. Ya, Masya Allah, paripurna agama kita nih, para jemaah sekalian. Ya, makanya kemudian Al-Quran menyebutkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena disinilah kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan dari tempat lain, tidak dapat. Itu namanya bukan kebahagiaan, itu namanya comfortness. Ya, jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua istilah itu. Ya, ada comfortable, ada happiness, ada comfortness. Ya, happiness itu kebahagiaan yang datang dari dalam hati. Tapi kalau comfortable itu adalah kesenangan yang datang dari luarnya. Ya, misalnya nih, kita tidur di kasur yang empuk, itu namanya comfortable. Belum tentu orang bisa tidur di kasur yang empuk. Ya, sementara ada orang yang tidur di emperan, tapi tidurnya nyenyak banget. Padahal emperan,
Tapi di lain pihak ada orang yang tidur keseremput tapi nggak tidur, bolak-balik kanan, bolak-balik kiri, ya, putar bantal kanan, putar bantal kiri, nggak tidur. Ya, pagi-pagi matanya merah, stres dan sebagainya. Bukan bantal yang empuk, bukan kasur yang empuk yang buat kita tidur. Nah, itu namanya dia nggak dapat happiness, dia mendapatkan comfort saja. Ya. Nah, jadi para jemaah sekalian, ya, ini yang bisa saya sampaikan, ya, untuk pertemuan kita pada subuh ini. Ya. Tapi pesan saya kepada diri saya sendiri juga kepada jemaah sekalian, mari kita evaluasi niat kita dalam beribadah. Mari kita evaluasi niat kita dalam memakmurkan masjid. Mari kita evaluasi niat kita dalam mengaji. Ya, mari kita evaluasi bahkan niat kita dalam berumah tangga. Mari kita evaluasi niat kita dalam bekerja di kantor kita. Untuk apa? Nah, itu. Ya. Nah, kalaulah semuanya itu sudah pelan-pelan kita luruskan on the track, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Lurus, yang mencong-mencong kita lurusin, red. Insya Allah itu, ya. Insya Allah yang kata Rumi akan mengalir dalam diri kita sungai kehidupan yang namanya kebahagiaan. Demikian barangkali, kalau ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Baik, cukup. Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.